Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan berbagi alur cerita dari film berjudul Holy Spider, tahun 2022. Film bergenre drama crime thriller ini merupakan kisah nyata dari peristiwa pembunuhan berantai terhadap 16 PSK dengan dalil agama di Iran. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita berprofesi PSK yang bernama Somayeh sedang bersiap pergi bekerja. Namun sebelumnya, ia berpamitan ke anak sematawayangnya yang sedang tertidur pulas. Somayeh bekerja sebagai seorang PSK untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi di kota ini. Keadaan ini memaksanya terjun ke dunia malam, menjadi seorang PSK dan terjerumus dalam penggunaan narkoba. Kehidupan ini membawanya larut dalam angan-angan tanpa semangat untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Ia menyusuri jalanan kota Mashhad dengan mata penuh harap dan kesadaran akan dosa atas pekerjaan yang digelutinya. Tibalah seorang pria yang bernama Said datang menghampiri dan menawarkan sejumlah uang lalu membawanya ke sebuah apartemen. Ya. Ketika sampai di apartemen, lalu mereka berdua menaiki anak tangga. Namun Somayeh mulai merasa tidak nyaman dan ia membatalkan kesepakatannya dengan Said. Tiba-tiba Said menghampiri Somayeh dan mencekiknya tanpa ampun, walaupun Somayeh memohon belas kasihan untuk hidup, demi anak perempuan satu-satunya yang menantinya di rumah. Somayeh pun tewas di tangan Said, seorang pekerja bangunan yang soleh dan taat beribadah. Jauh di dalam hatinya, Said sangat percaya kalau perbuatannya ini adalah sebuah kebaikan yang dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Sementara itu terlihat seorang jurnalis wanita bernama Rahimi. Ia ditugaskan datang ke kota Mashhad untuk meliput dan mengikuti kasus yang telah berlangsung selama 6 bulan ini. Rahimi lalu menemui seorang kepala redaksi kriminal setempat bernama Syarifi untuk berkoordinasi dengannya. Syarifi lalu menceritakan bagaimana pelaku ini selalu menelponnya setelah membunuh PSK untuk memberitahu lokasi pembuangan jenazah agar memudahkan peliputan. Ki? سر کار گذاشته من. معمولا بعد هر قتل به ما زنگ میزنه. مثلا دفعه آخر چی گفت؟ نمیخواد بهش بگم قاتل. Tentu saja tujuannya adalah untuk menakut-nakuti PSK setempat demi mengurangi bahkan menghilangkan kegiatan prostitusi di kota itu. Singkat cerita, Syarifi mengajak Rahimi menemui Rostami, kepala polisi ini yang bertanggung jawab atas kasus ini. Rostami mengatakan jika ia belum mendapatkan petunjuk secara spesifik yang mengarah kepada pelaku.
Sedangkan Rahimi menduga bahwa ada kelompok terorganisir yang melindungi pelaku dari belakang karena memang opini publik telah terbelah. Sebagian warga menentang dengan mengatakan ini adalah tindak pembunuhan, sedangkan sebagian lainnya mendukung aksi yang dilakukan pelaku. Di mana mereka yakini aksi yang dilakukan pelaku merupakan sebuah jihad. Sementara itu, Said terus melancarkan aksinya dengan mencari targetnya dan seperti biasa menelpon Syarifi setelah menjalankan aksinya. Keesokan harinya Rahimi ditemani oleh Syarifi mendatangi Hakim Haji Aga untuk memohon izin agar diberi akses ke dokumen kasus dan melakukan peliputan penuh tentang kasus ini. Akan tetapi Hakim Haji Aga tidak mengabulkan permohonan Rahimi tersebut. ممنون از توضیحاتتون جناب آقای. ببخشید حاج آقا امکانش هست که ما خانم رحیمی من اجازه حاشیه سازی نمیدم. خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب آقای. Siang itu, Said kedatangan Haji Agli seorang teman seperjuangan sesama veteran perang. Haji menyadari adanya perubahan sikap pada diri Said, di mana Said menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri, sehingga Haji menyarankan Said memakai mobilnya untuk berlibur bersama keluarganya. Sementara itu di sebuah rumah makan, terlihat Rahimi sedang mengadakan investigasi di sana. Tak lama kemudian datang seorang PSK yang meminta izin untuk menggunakan toilet ke pemilik rumah makan tersebut. Setelahnya, Rahimi bertanya pada wanita yang bernama Sugra ini. Ia menanyakan Sugra, apakah ia pernah melihat pelaku yang dijuluki Spider Killer itu. Akan tetapi Sugra menghindari pembicaraan dan pergi meninggalkan Rahimi. نمی‌ترسی این وقت شب اینجوری این برا قاتله که زن رو می‌کشه دیگه. تو یا رفیقات این برا ندیدینش. هر شب دم این هتل وای نیست. مرسی. سغرا. Keesokan harinya, Said membawa keluarganya berlibur ke sebuah tempat. Tapi sayangnya kesenangan itu hanya sesaat saja, karena Said merusak suasana bahagia mereka dengan memarahi anak sulungnya yang bernama Ali. Karena Ali tidak sengaja menendang bola yang mengenai kepalanya sehingga mereka menyudahi acara dan pergi ke rumah orang tua istrinya yang bernama Fatimah untuk memenuhi undangan makan. Ketika sampai di depan rumah orang tuanya Fatimah, Said meminta izin untuk kembali mengambil barang yang tertinggal. Akan tetapi, Said pergi ke kota untuk melanjutkan aksinya dan ternyata Sugra adalah korban Said berikutnya. Said membawa Sugra ke rumahnya dan seperti biasa, dengan penuh keyakinan, Said mencekik Sugra menggunakan syal milik Sugra sendiri. خیلی گرمه. Setelah berhasil membunuh Sugra, tak lama kemudian, Said dikejutkan dengan suara dari pintu pagar rumahnya. Ia pun bergegas membuka jendela dan melihat ke bawah, ternyata Fatimah telah berada di halaman untuk mengambil sesuatu. Said mencoba mengulur waktu dan beruntung ia dapat menyelesaikan aksinya itu tanpa menimbulkan kecurigaan ke Fatimah. چه خبر شده؟ هیچی چی نخوردی تا حالا؟ بابا مردم از گرسنگی.
Keesokan harinya Rahimi mendapat kabar pembunuhan Sugra ini, ia pun bergegas pergi bersama Syarifi ke lokasi pembuangan jenazah. Ternyata Said juga berada di sana untuk mengamati bagaimana Rostami menginvestigasi penemuan ini. Rahimi terlihat sangat syok saat mengetahui korban adalah Sugra, wanita yang baru saja dijumpainya. Melihat itu Syarifi pun segera mengantarkan Rahimi kembali ke hotelnya. Tak lama kemudian, petugas Rostami datang berkunjung. Akan tetapi kedatangannya bukanlah untuk pekerjaannya terkait aksi pembunuhan yang terjadi, melainkan upaya pendekatan secara pribadi dengan Rahimi. Tentu saja tujuan itu ditolak dengan tegas oleh Rahimi. خیلی ممنون گذاشتی میام سر صحنه. آدم با یه بچه تو شکم بشین برام بر بخواب. شدم چون دختر خانم قبلا جای دیده بودم. سه کار نیومده بودم اینجا. برام پول. بفرمایید. Keesokan harinya, Rahimi mendatangi Ibu Sugra yang masih berduka atas kematian anaknya. Wanita tua itu meyakini kalau polisi sengaja membiarkan kasus ini terjadi karena menurutnya sebagian petinggi mendukung aksi pelaku untuk membersihkan kota. یارو داره خیابونا رو واسهشون پاک میکنه. میان بگیرنش. میدونم که اون برد. آقا رسول کیه؟ همینجا تو این میدون کار میکنه. کارگر شهرداریه. Atas saran dari wanita ini, Rahimi pergi untuk mengorek informasi dari petugas kebersihan kota yang sering melihat pelaku berkendara menggunakan sepeda motor. Tapi petugas itu memilih untuk tidak bereaksi, karena ia tidak ingin berurusan dengan kepolisian dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. سمیرا کجا سوار کرد؟ نه گفتم که این مقاله Kemudian, Rahimi mulai mengawasi secara langsung kegiatan prostitusi di kota itu. Di malam yang sama, tapi di tempat yang berbeda, Said menghampiri seorang PSK dengan menjanjikan kesenangan dan sejumlah uang. پولتو ببینم. Said berhasil menemukan targetnya malam ini dan seperti biasa, untuk menghabisi korbannya Said selalu menggunakan pola yang sama. Ia mencekik mereka dengan syal milik mereka sendiri dan semua prosesnya itu berlangsung tidak lebih dari 1,5 jam saja. Pada keesokan harinya, Said selalu mendatangi loper koran untuk memastikan kalau media meliputi berita pembunuhan ini. Malam harinya Rahimi ditemani oleh Syarifi mencoba cara yang lebih ekstrim, di mana Rahimi menyamar sebagai seorang PSK, sedangkan Syarifi mengawasi pergerakannya dari kejauhan. Ternyata usaha dari Rahimi ini berbuah hasil, terlihat Said yang kembali beraksi malam itu melintas dan datang menghampiri Rahimi. بیا بالا دیگه. پولمولم داری؟ برو بابا. پولمولم دارم. بیا. بجون. Lagi-lagi dengan pola penawaran yang sama Said berikan dan diterima oleh Rahimi, lalu mereka berdua pun pergi diikuti oleh Syarifi dari belakang. Said memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan melewati jalanan yang sempit sehingga Syarifi kehilangan jejak mereka. Sesampainya di rumah Said, Rahimi segera menyiapkan alat perekam dan mengeluarkan sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga. تو تاریکی؟ بیا. اینم روشنایی. Terlihat perbincangan singkat di ruang tengah, Said mendekati Rahimi lantas dengan keras penuh kekuatannya ia mencekik Rahimi. Untungnya Rahimi berhasil lepas setelah menekan luka di tangan Said.
Rahimi berlari menuju jendela, lalu ia berteriak meminta pertolongan, yang mana hal itu seketika membuat Said ketakutan dan menuruti kemauan Rahimi untuk mengurung diri di dalam kamar mandi. Mengetahui Rahimi berhasil kabur, Said hanya pasrah menanti takdir yang akan terjadi padanya. Keesokan harinya, Rostami telah berada di depan pintu gerbang rumah Said untuk menjemputnya ke kantor polisi. سعید عظیمی بله بفرمایید. باید با ما تشریف بیاری بریم پاسگاه. اینجا منزل شماست؟ بله. Dengan terlihatnya Rahimi di dalam mobil polisi, Said mengetahui maksud kedatangan mereka. Penangkapan ini menjadi akhir sepak terjang Said sebagai pembunuh PSK yang sering disebut Spider Killer oleh masyarakat setempat. Tertangkapnya Said ini sekaligus menyingkirkan ketakutan di kalangan masyarakat, tapi pada kenyataannya ini hanyalah awal dari sebuah konflik. Karena sebagian warga menganggap dan memperlakukan Said seperti pahlawan, tentu saja karena mereka menganggap semua korban adalah PSK dan sebagian besar PSK adalah pemakai bahkan pengedar narkoba. Warga mendukung aksi Said dan menuntut agar ia dibebaskan. Begitu pula dengan istri dan anaknya Ali. Dukungan ini lantas membuat Said percaya diri berbicara di pengadilan bahwa 16 pembunuhan yang dilakukannya adalah sebuah tindakan suci. Said juga sangat meyakini akan terbebas dari hukuman atas perbuatannya. Rahimi mendatangi salah satu keluarga korban dan terlihat orang tua korban mengaku jika beberapa orang datang menawarkan sejumlah uang dan meminta mereka untuk berhenti menuntut kematian anaknya. Tentu sang ayah menolak uang, meskipun ia tahu kalau kasus kematian putrinya ini tidak akan ditindaklanjuti, mengingat para petinggi pemerintahan bahkan kepolisian berusaha menyamarkan kasus yang mengatasnamakan keyakinan demi sebuah kebaikan. Tapi untuk sebuah keadilan, Rahimi bertekad untuk mengawal kasus ini hingga selesai. Pengacara Said menyampaikan desakan pemerintah untuk segera menutup kasus ini, mengingat banyaknya pendukung Said. Bahkan ia bersama para koleganya sudah menyiapkan sebuah pembelaan gangguan kejiwaan karena peperangan agar Said bisa terbebas dari hukuman. خورده بار سیاسی برید قضیه فیصله پیدا کنه داره فشار میاره قبل انتخابات طوری که نمیشه آقای وکیل گزینه اثبات جنون مطرحه. Pada malam hari, Haji datang menemui Fatimah dan membawakan bantuan dari para pendukung Said. Di sini Haji menjanjikan kalau ia dan para koleganya akan mengatur pembebasan untuk Said. Tapi Said mengacaukan rencana itu dengan mengatakan di pengadilan kalau ia tidaklah gila secara kejiwaan, melainkan ia gila terhadap iman dan keyakinan terhadap Tuhannya. Pernyataan itu sangat mengecewakan Fatimah, yang berharap kebebasan untuk suaminya. Tapi Said memiliki alasan untuk melakukan semua itu, karena Said tidaklah ingin para pendukungnya menilainya gila dan berpikir kalau mereka telah mendukung orang gila. Said menjelaskan secara rinci ke Ali, bagaimana ia menjalankan setiap aksinya dari awal hingga membuang jasad para korban, yang kemudian hal ini menjadi motivasi buat Ali yang ingin mengikuti jejak sang ayah. Hari ini adalah sidang di mana hakim akan membuat keputusannya atas dasar kesaksian Rahimi dan beberapa rekaman suara.
Said dinyatakan bersalah dan dijerat dengan beberapa pasal yang membuatnya dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diakhiri dengan eksekusi mati. Dalam pernyataan terakhirnya, Said tetap teguh dengan keyakinannya. Ia berkata kepada hakim kalau menyingkirkan orang jahat adalah sebuah kebaikan yang akan dirasakan oleh seluruh warga kota Masyhad. Keluar dari ruang sidang, Haji menemui Said di selnya bersama Tuan Hagani yang ternyata merupakan teman lamanya Haji di medan tempur. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengupayakan pembebasan Said, dengan telah menyiapkan ruang eksekusi tertutup dengan pintu keluar rahasia menuju halaman belakang dan sebuah mobil yang siap untuk membawa Said pergi. Di hari terakhir sebelum eksekusi, Said bertemu dengan keluarganya yang berduka, tanpa mengetahui strategi pelarian yang telah mereka rencanakan. Sampai pada akhirnya, Said dibawa menuju ke ruang eksekusi, tapi para awak media yang dipimpin oleh Rahimi telah menunggu dan menuntut mereka agar melaksanakan hukuman cambuk 100 kali terhadap Said yang sudah semestinya dijalankan tanpa harus diingatkan. Atas tuntutan ini Said pun dibawa ke ruang cambuk meskipun pada kenyataannya hukuman itu tidaklah benar-benar dilaksanakan. Menyadari adanya kejanggalan, Rahimi menekan hakim agar dirinya diikut sertakan dalam menyaksikan proses eksekusi, untuk memastikan hukuman ini dijalankan dengan sebenar-benarnya. Saat memasuki ruang eksekusi, Said yang melihat pintu belakang terbuka percaya diri akan kebebasannya, tapi petugas menghentikan langkahnya. Kehadiran Rahimi membuat mereka tidak bisa berbuat banyak, lantas petugas menyeret Said menuju ke kursi dan tali yang akan menjadi pengakhir kehidupannya. Pada akhirnya hukuman dijalankan, Said pun tewas sebagai seorang pembunuh. Tapi aksinya menjadi motivasi bagi para pendukungnya untuk melanjutkan aksi Said dalam menyingkirkan orang jahat dan pengaruh buruk di kota Masyhad. Di mana menurut keyakinan mereka adalah perbuatan baik, atau jihad dekadensi untuk menyembuhkan dan memperbaiki moral kota Masyhad. Film ini dengan jelas mengajarkan kita bahwa untuk berjuang itu, tak hanya modal niat dan tekad saja, melainkan kita juga butuh kegigihan dan keberanian untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Terima kasih buat yang sudah support dan menonton channel ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen dan sarannya ya.